Ini Ayu. Mas, enggak. Ini siapa? Mas, bentar dulu. Aduh, Mas. Loh, Ini siapa? Ini siapa, Ayu? Mas, Ayu siapa? Itu Alfian. Tim satu ikutin dulu motor yang tadi. Tim satu naik motor, yang tim naik motor ikutin. Ya, Mas, ikutin dulu satu naik motor, Mas ya. Pas saat saya tanya si Ayu, ya, dan itu adalah pelapor kita, dia bilang udah kita ikutin aja. Jadi belum sempat dia cerita, kita langsung masuk mobil dan sesampainya di mobil dia mulai bercerita tentang keanehan-keanehan yang dialami tentang suaminya. Jadi siapa sih yang barusan itu siapa? Itu suami aku, Mas. Itu Alfian yang aku laporin. Oke, suami kamu. Oke, dia tuh emang tadi kamu berantem kenapa? Marah-marah kenapa tadi? Ya itu yang aku bilang, aku tuh selalu berantem akhir-akhir ini karena aku selalu nanya, dia tuh kenapa? Dia tuh selalu ngomong sendiri, dia tuh selalu ngomong-ngomong sayang-sayang, tapi ya di sampingnya itu dan di depannya nggak ada siapa-siapa. Aku tuh cuma takut dia malah selingkuh sama makhluk halus. Hah? Kita sempat bingung, ini sebenarnya yang sakit, yang agak-agak itu suaminya, itu jangan-jangan pelapor kita yang lagi berhayal. Iya, pesugihan. Itu kan film. Emang ada lo percaya tuh begitu-begitu ah? Ilmu yang kayak gitu. Hah? Aku sih percaya aja. Hah? Ya nggak mungkin deh, masa selingkuh sama setan? Gue sempat gak percaya, tapi gue search di Google, keywordnya adalah pacaran dengan makhluk halus. Dan keluar loh beberapa kisah nyata dan kejadian bahwa emang ada orang yang pernah berhubungan atau pacaran dengan makhluk halus. Ada. Tuh, dan sampai ada kemeja pemberian Sri. Ada nih, si hantunya tuh ngasih. Aku nggak ngada-ngada dan itu nyata. Barang-barangnya pun nyata. Berikut ini penjelasan paranormal. Pohon besar dan sumur tua itu merupakan tempat menyimpan daya magis cukup besar. Oh, ini ada kisahnya beneran nih. Itu suami lu yang kali ya. Ini kita masih ikutin dia nggak nih? Kita Iya, kita ikutin terus. Dan tiba-tiba motor suaminya Ayu itu berhenti di suatu tempat gelap. Tunggu, dia berhenti. Oke, dia berhenti di sini. Lalu itu ke pohon itu. Dan yang bikin kita kaget, dan itu bener-bener kok sama dengan cerita yang tadi kita lihat di internet tadi, di Google tadi. Kok suaminya tiba-tiba menghampiri pohon gede. Ini kenapa sama sih sama yang di... Sama lo ceritanya maksudnya. Tadi di sini ceritanya adalah Suprapto yang pacaran dengan Sri. Dan Sri itu dia baru sadar setelah melamar bahwa Sri itu bukan manusia. Iya. Dan didatengin ke rumah keluarganya Sri, alamatnya adalah pohon beringin yang ada sumurnya. Dan Ini pohon besar. Alfian besar sama. Alfian ini juga. Coba dia ngapain? Loh, dia ngeluarin kain putih itu ngapain ya? Terus tuh kita melihat keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang benar-benar di luar nalar saya sebagai manusia normal. Oke, kita jalan. Dia kemana? Enggak, saya nggak ngerti nih. Kita ikutin lagi dan sampai kita melihat dia berhenti di. Tunggu, dia ngapain sih ke sini? Kita masih bingung. Sama tadi dia ngobrol sama pohon lah, sekarang dia pergi ke warung makan nih. Coba deh, tim suruh turun video call sama gue, ikutin masuk ke dalam. Kita pengen tahu dia ketemu sama siapa di tempat. Dia masuk ke tempat nasi uduk. Dan kita nggak bisa lihat nih dari luar. Saya suruh tim untuk masuk, kamera tersembunyi dan video callan sama saya, jadi kita bisa melihat kejadian-kejadian apa. Oke, kita lihat. Masih dia. Oke, dia sendirian tuh. Dia kayak orang bingung. Dia kelihatan kayak lagi kebingungan. Dia lagi nunggu seseorang sambil dia main-main telepon. Dia lagi telepon. Nunggu orang? Iya, lihat deh. Dia tuh kayak orang kebingungan, Dia deh, dia Mas. sendirian di sini tuh. Tuh. Apa? Makanan dua tapi dia sendirian ya. Dia pesen makanan 2, tapi dia sendiri. Saya pikir dia lagi menunggu seseorang mungkin. Tapi ternyata orang nggak ada yang datang di situ. Dan ini benar-benar bikin kita bingung. udah. Kamu dari mana aja sih? Hah? So gitu? Enggak lah. Kamu tanya kamu dari mana? Tuh. Dia ngobrol sendiri, ketawa-ketawa. Apa Gak ada sih? orang ya Ini di sini? kayak orang... Iya, aku nggak ngerti deh. Buat kamu. Dia kayak nyuapin makanan, tapi di depannya nggak ada siapa-siapa. Apa sih?
ini. Wah ini fix. Suami lu kali beneran deh. Sampai kita melihat suaminya menerima telepon dari seseorang. Kita nggak tahu seseorang apa sesehantu, saya nggak tahu. Dia lagi telepon seseorang. Tuh ada keanehan lain, ada keanehan lain nggak? Ada keanehan lain nggak? Sekarang gini, di rumah biasanya tuh meja makan, kursi cuman aku sama dia. Dan di meja makan itu cuman 2 kursi. 2 kursi. Sekarang meja makan itu ada 3 kursi. Dan kursi satu lagi itu dililit-lilit pakai kain putih, Mas. Apa dia? Dicabut, ikutin. Ya, lo masuk mobil, cepetan. Dia pergi dari situ dan kita ikutin lagi sampai dia berhenti di sebuah tempat gelap di depan sebuah ruko-ruko yang udah tutup. Dia kayak lagi nunggu seseorang. Stop. Kok dia berhenti di situ sih, Mas? Dia ngapain sih? Ini ngapain sih maksudnya? Hah? Dia ngapain sih di situ? Dia nungguin. Nungguin siapa? Nunggu. Mas? Tapi aneh tadi, ibaratnya waktu di tempat nasi uduk tadi dia juga sendirian. Kayak nelpon, yang ditelepon siapa? Nggak mungkin telepon setan tuh, nggak mungkin dong aneh. Iya tapi bisa jadi aja, Mas. Ini dunia nyata loh, nggak ada begini-begini ah. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang Itu siapa? Itu. Itu ada cewek lagi tuh. Nah, nggak mungkin. Masa hantu pakai baju pink sama celana hitam? Ya kali aja Ya, pasti bisa ya. aja. Dia keluar dari mana loh, Mas? Hah? Nah, Dia muncul dari mana tadi dia? Kan tiba-tiba ada kan? Masa dia udah ada di mobil situ kan nggak mungkin. Kita tuh lihat dia tuh nongol gitu aja. Padahal itu ruko semuanya tuh udah tutup. Gue bingung itu dia nongol dari mana ya?